Oke, kembali lagi bersama kami di Multimangga Talk yang sudah lama tidak aktif. Tepoknya kecepatan. Oke, kali ini kami kedatangan tamu spesial dari Ketua MPK baru dan juga Ketua MPK lama. Oke, boleh perkenalkan dulu dari Mas yang sebelah sini. Oke. Sebenarnya ini rada Saya cuma mic terus toh. ya rada gugup sedikit ya. Oke, Ya. perkenalan ya ini. Ya Mas, silakan perkenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Sidi Farisa Pantoko. Saya dari kelas 12 PS1. Saya menjabat dulu Ketua MPK periode 2022-2023 dan sekarang sudah purna. Alamatnya gak usah ya. Ya terserah, kalau mau nyebutin nggak apa-apa sih. Ya, alamatnya sekitaran Wonogiri kota. Oke. Selanjutnya Mas yang di sebelahnya boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Irkit Afdar Rimba Fiantara. Saya dari kelas 11-1. Saya sekarang menjabat Ketua MPK periode 2023-2024. Umur saya 16 tahun, tinggi badan saya 171. Oke. Alamatnya nggak sekalian Mas, alamat Mas. Alamatnya sebelah SMA 3. Sebelah nih, sebelah banget apa sebelah jauh? Sebelah jauh, Mas. Sebelah jauh. Oke. Iya. Nah, mumpung kedatangan dari MPK nih, saya mau tanya. Tugas MPK itu apa aja sih Mas benernya? MPK dari namanya sendiri adalah Majelis Perwakilan Kelas. Nah, oke. Jadi setiap ada event itu kita mendampingi kinerja OSIS dan memberi arahan kepada perwakilan-perwakilan kelas untuk mengikuti organisasi yang dikerjakan oleh OSIS. Oh, jadi sebagai kayak penghubung antara OSIS dengan siswa ya? Iya, Mas. Oke. Nah, untuk Mas Dedi nih, kan setelah udah purna nih. Nah, perasaan nih setelah kemarin serah terima jabatan itu apa sih, Mas? Ya, gimana ya? Sebenarnya saya itu berat ya, berat karena yang pertama itu meninggalkan teman-teman yang sudah bekerja bersama tentunya, terus kan gak ada momen-momen tertentu lagi yang bisa buat kumpul-kumpul, buat alasan kita sekedar cerita lah ya, cerita dalam sehari-hari itu ngapain aja. Terus yang kedua tentunya ya sedih sekali, ya pokoknya merasa bangga sudah bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya menurut saya, menurut pribadi sudah oke sekali. Ya sekilah. Oke. Nah, Mas Sirgit kan baru saja dilantik nih, Mas. Nah, kemarin setelah dilantik tuh seneng apa malah merasa kayak ngopo teh aku sing jadi ketua MPK sih? Apa gimana? Ya, yang pasti senang itu dibilang senang, Mas, tapi saya juga merasa kaget bisa kepilih jadi ketua MPK. Oh, Dan kesan saya bangga bisa terpilih menjadi MPK periode 2023-2024. oke, siap. Nah, selanjutnya apa yang mau dikerjain sih Mas di MPK ini? Untuk event-event dekat ini adalah Hari Guru, Mas. Hari Guru? Iya. Jadi di Hari Guru nanti kita mau ngadain event nih Mas? Iya. Jadi seharian siswa-siswi mengikuti perlombaan-perlombaan yang akan diadakan OSIS dan MPK nih? Iya, Mas, benar Oke. sekali. Nah, untuk Mas Dedi nih, untuk pekerjaan yang kemarin-kemarin sudah terasa selesaikah atau masih ada yang mengganjal di hati gitu Mas? Yang mana dulu nih? Mungkin yang merasa bangga banget nih udah dikerjain apa sih Mas? Kalau saya yang terakhir itu ya, yang pas HUT, oke. ya. Itu udah persiapannya mepet dan kita keterbatasan dana ya. Mungkin kenapa saya bangga ya, karena keterbatasan dana itu kita sudah bisa membuat acara yang lumayan dibilang megah untuk lingkup SMA 3 ini, karena perlu diketahui kita juga berusaha untuk memeriahkan itu dan berusaha untuk
bisa menjadi pokoknya mbok piye carane kita harus bikin yang lebih oke dari tahun kemarin. Oke. Lebih bertingkat lagi. Karena sesuai prinsip saya dan teman-teman semua, tentunya kita pengen apa ya? OSIS dan MPK SMA 3 itu lebih high class lagi. Oh, iya, Grow iya, up bukan grow down, ya. Oke. Nah, Mungkin itu salah satunya. kalau yang masih ada yang mengganjal kayak kurang gini, kurang gitu, itu ada gak sih Mas? Mungkin ada sih 1, 2, 3 event yang belum serak banget dari hati saya sendiri, mungkin dari teman-teman mungkin juga untuk 17 itu ya, itu H-3 baru dikabari, itu kan juga pas selesai liburan juga. Jadi kita persiapannya pun mepet, pokoknya ini serba mepet karena sekolah sudah mulai aktif lagi untuk kegiatan-kegiatan internal ini, terutama kan ini juga kurikulum merdeka ya, tentunya itu kan taban sama P5 itu juga, jadi mau nggak mau OSIS dan MPK harus menyesuaikan keadaan karena kita menjaga profesionalitas untuk OSIS sendiri dan MPK. Oke. Nah, untuk Mas Irgit nih, kemarin kan menjabat sebagai wakil ketua MPK nih. Nah, selama menjabat sebagai wakil ketua, apa pengalaman yang paling disukai sama Mas Irgit, yang paling berkesan? Yang pertama itu pengalaman saya sebagai wakil ketua MPK itu yang pertama saya bisa menambah pengalaman ya. Sebelumnya kan saya dari SMP kan COVID ya Mas. Jadi saya tidak punya pengalaman apapun. Terus saya menjabat menjadi wakil ketua MPK itu saya merasa bangga dan bisa ikut serta turun langsung bersama ketua MPK lain dan OSIS-OSIS lain. Nah, kemarin kan HUT, Mas Irgit tuh kemarin tuh pertama kalinya terjun langsung ikut laksanakan acaranya atau udah 2 kali Mas? Nah, kemarin. Untuk pelaksanaan HUT ini saya baru sekali Mas. Baru sekali. Nah, Dan ya. Nah, kalau baru sekali kemarin tuh menurut Mas Irgit capek kah, seru kah, atau ada yang gimana gitu kemarin? Ya kalau dibilang capek ya capek Mas, tapi ya kini demi sekolah kita tercinta jadi kita bisa ya kita profesional lah dalam bekerja untuk sekolah. Jadi kita walaupun kita capek tapi kalau buat sekolah ya kita tetap semangat dan profesional dalam bekerja. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada sedikit pesan mungkin untuk MPK baru ke depannya. Aduh, ini es tehnya belum datang ini. Es tehnya lama sekali. Ini lama banget es tehnya, jadi bingung mau tanya apa. Sabar ya. Saya pikir pertanyaan itu nanti buat akhir-akhir. Kalau es tehnya udah ada. Es tehnya, masalahnya es tehnya nggak datang nih Mas, gimana? Ini kan nanti durasinya kan kepotong cepet ini. Iya juga deh. Apa ganti topik dulu nih, ganti topik. Monggo, silakan. Nah, apa ya? Mungkin gini, Mas Irgit masih single gak sih? Saya masih single Mas. Oke, masih single ya. Untuk Bang Zedi nih, masih single kah, udah ada yang punya? Enggak pernah pacaran saya itu. Oh, enggak pernah pacaran nih, enggak pernah pacaran. Gimana nih penonton? Setuju gak nih? Enggak, memang faktanya begitu. Faktanya begitu nih. Orang spesial mungkin. Orang spesial. Enggak ada. Nah, kalau Mas Irgit nih, Mas Irgit, udah ada deketan kah? Kan mosok gini, ketua MPK gagah berani gitu kan. Badannya lo bagus, mosok belum ada yang deket-deketin gitu. Untuk saat ini belum ada Mas, karena saya sama rekan-rekan OSIS masih sibuk untuk kinerja yang baru, untuk proker-proker yang baru. Jadi untuk bulan-bulan ini saya belum ada. Wis, oke. Jadi profesional dulu ya, Mas ya. Oke. Nah, kalau untuk bulan ini. untuk bulan ini, bulan depan nggak tahu nih.
Nah, nek Mas Sirgit kan masih di MPK. Kalau nggak punya pacar kan nggak apa-apa lah. Mas Sirgit. Nah, kan masih di MPK nih. Iya. Jadi nggak punya pacar nggak apa-apa lah. Kalau Mas Dedi nih udah adakah yang deketin atau udah adakah yang mau jadi gitu kan udah purna lah nggak apa-apa. Ya, masa sih nggak ada gitu kan? Gimana ya? Sesuai karena aku udah berprinsip dari awal itu kalau Gimana nih prinsipnya? aku pilih fokus ke masa depan dulu, baru punya gitu. Oke. Karena kan semua ditampung dengan dana, bukan dengan gaya. Oke, siap. Teman-teman didengarkan ya, semua ditampung dengan dana bukan gaya. Oke. Nah, ngomongin masa depan nih Mas, kan sebentar lagi udah mau lulus dong. Nah, rencananya mau ngelanjut di mana sih? Aduh, gimana Mas Sirgit? Ada rekomendasi gak? Apa mungkin pengen ikut ke ikatan dinas IPDN, Akmil, Akpol gitu kan keren dong. Sebenarnya itu belum tahu ya, karena masih bingung juga karena orang tua juga mendukungnya berbeda dan saya pengennya yang lain juga. Jadi beda prinsip lah. Ya, beda jalur lah, beda Nggak keinginan. nyalek, Wah, itu gak nyalek Mas. Enggak. Ya pokoknya lah ada pokoknya. Ada, tapi masih bentrokan merancang gitu ya. Iya, masih bentrokan juga. Nah, Mas Sirgit kan bentar lagi lah, Pak. Cuma tinggal berapa setahun berapa bulan lagi lah udah. Mau ngelanjutin kemana sih? Ya untuk kedepannya itu saya ingin jadi polisi Mas. Wis, polisi. Iya. Harapannya pengen jadi perwiranya atau bintaranya sih atau malah tamtama? Nggak usah muluk-muluk perwira Mas, pintar aja. Oh, bintara aja. Oke. Jadi ini ketua MPK kita akan apa ya? Ingin mendaftarkan menjadi polisi. Nah, itu suatu hal yang baik karena ya polisi kan juga sebagai penegak hukum. Jadi harapannya baik juga. Iya. Soalnya udah cita-cita dari kecil Mas dan Udah saya cita-cita? sudah berprinsip untuk menjadi Oke. abdi negara. Jadi udah mulai untuk apa ya? Namanya itu apa Mas? Binsik ya? Iya Udah Mas. mulai binsik Betul nih. sekali. Oke. Iya. Binsiknya itu apa Ceritain aja dong sih? binsiknya. Ceritain dong apa aja sih binsiknya? Ya binsik itu binsik itu dari singkatan dari bina fisik ya. Ya seperti Oke. lari, pull up, sit up, berenang ya untuk tes kedepannya lah Mas. Oke. Nah, untuk kayak gitu kan memerlukan dana nggak sih Mas atau mandiri aja bisa kayak untuk lari kita mungkin datang ke gor lari atau gimana atau memerlukan dana lain butuh pelatih kah atau gimana? Untuk saya sendiri saya tidak mengeluarkan dana Mas. Jadi kalau lagi free, lagi pengen itu saya lari sama teman-teman atau lari sendiri. Ya yang penting kita olahraga aja Mas, menjaga kesehatan tubuh. Oh, jadi menjaga kefitan tubuh untuk Iya. selanjutnya gitu ya. Nah, kalian kan Sepil sepatunya Mas. boleh tuh juga spill sepatunya. Sepatunya merek apa sih? Ya buat lari. Untuk sepatu yang saya pakai ini Nike Air Zoom warnanya melon. Melon nih. Iya. Seger dong. tapi KB Mas. Oh, KB. Gimana sih nih? Ayo. Oh, KB. Nah, kita lihat dari proporsi badannya nggak mungkin sih cuma lari tok gitu kan, cuma pull up tok nggak mungkin lah ya. Ngapain sih Mas badannya bisa bagus gini itu ngapain aja sih? Ya, yang pertama itu saya dulu itu cungkring Mas. Oh, Dan ya. saya punya inisiatif buat gedein badan, dadekke badan. Pokoknya saya pengen badan saya itu terlihat Wow gitu ya. Iya. Nah, Mas Dedi nggak tertarik nih ikut Mas Sirgit nih? Belum Karena tertarik juga nih. Masih mikir kayak ya itu masa depan. Oke. Jadi gedein badan makan doang kah apa ada olahraga lain? Coba ceritain dong. Ya yang gimana pas pertama itu kurus. saya bulking Mas. Saya itu Bulking. makan dari berat badan saya itu 49 dan sekarang menjadi 68.
49. Iya, Mas. Wah, jauh juga ya, Mas. Pas Iya. kurus tuh rasanya gimana sih, Mas? Apakah insecure kok aku badanku kecil banget ya, apa gimana? Untuk pas kurus itu saya itu pakai baju itu hampir nggak pantas semua, Mas. Udah kurus, hitam. Wah. Lemes itu bikin saya insecure dulu. Oh, makanya ada inisiatif nih buat Iya, angkat bulking jadi gitu saya ya. punya inisiatif buat kedepannya itu SMA itu badannya harus Harus bagus gitu. Oke, ya Oke. berisi. Tips nih, Mas, kan saya nih badannya agak gemuk nih, Mas. Nah, tipsnya sih, Mas, biar badannya bagus gimana sih? Patah hati, Mas. Waduh, oke, biar patah hati. Jadi, apakah sebenarnya ada patah hati juga baru bulking atau emang inisiatif sendiri aja nih? Kalau untuk saya sendiri, motivasi saya sendiri itu saya dari ya itu, Mas, dari yang kurus ingin memperbaiki Oh. diri ya. Gak ada patah hati nih ya? Gak ada, Mas. Gak ada dong. Kalau Bang Zedi nih menceritain masalah patah hati, pernah nggak sih dikecewain sama cewek gitu, Mas? Saya sebenarnya itu belum pernah deket sama cewek ya. Tapi sumpah ini emang faktanya emang gitu. Faktanya gitu? Ya. Iya. Maksudnya dalam deket itu dalam artian itu Punya hubungan lebih dari teman gitu ya? bukan berarti aku misalnya deket sama itu, tapi nggak tak seriusin itu. Jadi cuma kayak sahabat, pacar gitu ya? iya. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya pernah disakitin apa belum, itu sebenarnya belum pernah, karena emang aku nggak pernah apa ya bahasanya itu ngungkapin lah ya. Oh, jadi cuma dipendam sendiri gitu ya? Pendam dulu aja. Ah. Kalau nyakitin Ya Kalau- ya itu emang lah, aku loh belum pernah mengungkapkan gimana mau menyakitkan itu. Wih, tapi kalau kita kan sebagai manusia normal gak sih punya rasa sayang Iya, kepada seseorang bener, kan? bener. Nah, Emang- terus kan kadernya tadi kan nggak diungkapin nih. Iya. Seumpama nih lihat dia sama orang lain kan cemburu gak sih? Iya, yo ada lah sedikit. Tapi kan lah aku sopone loh Wih, lagi. Oke. Karena aku nggak berat untuk cemburu kan. Oke, Nah, aku oke. bukan siapa-siapa nih. Ya itu pokoknya. Kalau itu mungkin saya rasa belum pernah. Tapi dalam pandangan teman-teman semua kan beda-beda. Ada yang tahu, ada yang enggak itu. Emang pacaran tuh nggak baik gak sih? Loh, bukannya Bukannya- nggak baik. Tapi belum saatnya. Ya, Nah, ya belum saatnya. tepat waktu. Belum saja. tepat waktu aja ya. Belum nemu jodohnya, Mas. Tapi untuk support Support system itu SU support system itu support system. kalau semisal oke ya lanjutkan aja. Lanjutkan. Iya. Nah, nek Mas Sirgit nih udah Iya. pernah punya support system apa gimana gak sih yang dukung? Wah, kan kemarin mau nyalonin MPK nih. Wah, ada yang dukung dari belakang gitu, nyemangatin, ngasih motivasi. Gak harus pacar kan, support system bisa orang tua, bisa Iya. adik, temen gitu kan. Ya, kalau support system itu pasti ada, Mas, saya yang mendukung dari belakang ada. Ya teman-teman saya, orang tua saya sendiri mendukung untuk saya menjadi ketua MPK. Yes. Nah, kalau ngomongin tentang organisasi nih, kan pasti ini MPK sama OSIS sama-sama sibuknya nih. Nah, untuk nilai-nilai kalian aman gak sih, Mas? Atau ada Aduh. beberapa nilai yang waduh kok kayak gini banget ya gitu. Dari siapa dulu? Dari Mas Dedi dulu lah. Aku dulu. Ya kalau dibilang ya jelek ya enggak ya. Kalau saya rasa. Tapi kalau guru-guru lain ya enggak tahu ya. Tapi yus normal lah kalau saya bilang, karena emang harus dibalancekan dengan organisasi lain. Ada salah satu guru bilang seorang ketua itu bisa menyeimbangkan organisasi dan pelajaran. Nah, itu saya sudah berusaha maksimal mungkin untuk
menyeimbangkan tapi tetap oleng ke kanan ke organisasi Ke bawah pasti. iya tapi yes itulah hasil kerja maksimal saya ya Bu Pak karena emang bangun pagi terus contohnya kemarin bangun pagi jam 5 harus sudah siap dan lain-lain, belum juga persiapan sebelumnya kan kita harus cari sponsor dan lain-lain gitu kan sangat menyita waktu dan pelajaran juga. Karena menurut saya itu sebuah pilihan ya, udah dari awal itu mau menjabat harusnya mau bertanggung jawab apa yang harus dikerjakan karena itu juga resiko kedepannya. Tapi saya yakin sekolah itu bakal istilahnya membacking kita dalam pelajaran itu sendiri. Jadi ada support dari guru-guru juga kita ya. Untuk kita semua kan pastinya mungkin ada lah yang kayak gitu. Nggak kelihatan tapi dari belakang mungkin ada. Nah, untuk Mas Irgit nih, kemarin ini kan udah hampir 1 tahun lebih lah ya ikut organisasi. Nah, rasanya gimana sih Mas Opo? Kayak keteteran nih masalah pelajaran apa biasa aja gitu. Wes pinter kok iso ngikuti kabeh apa gimana? Ya jujur saja Mas, buat pelajaran itu saya itu keteteran. Jujur aja. Kan setiap acara event OSIS MPK itu kan pasti kan kita kan juga dari panitia OSIS MPK kan kita kan kalau menyelenggarakan kita kan butuh dispen Mas. Butuh dispen untuk meninggalkan pelajaran. Jadi ya kalau dibilang keteteran ya keteteran Mas. Tapi untuk menutupi keteteran itu apa? Ada belajar di rumah atau ya wes lah ngono. Ya kalau buat belajar di rumah ya pasti kita belajar lah Mas ya. Kita kan ikut organisasi juga, kalau jelek kan kita ya malu-maluin organisasi juga ya. Jadi ya kita 50-50 aja lah, ngimbangin pelajaran sama ngimbangin organisasi aja lah. Jadi kalau dibilang pinter atau enggaknya ya juga tidak, jadi kita ya standar-standaran aja, ngimbangin aja untuk pelajaran. Oke. Nah, aku punya satu pertanyaan nih Mas, tapi agak sensitif, gimana? Boleh nggak? Apa dulu? Nggak apa-apa Pak produser gimana? Pak produser boleh ya Pak, tapi nggak sensitif masalah apa-apa ini Pak. Cuma pertanyaannya Gini, ngomong aku sih. Lah kepiye iki? Ditinggal gini. Ras 18. Rasa no. Gas. Oke. Ya, siap. Oke. Apa nih? Mas, gimana gini kira? Mas. Saya punya pertanyaan nih Mas. Kan kalian banyak dispen nih Mas. Nah, kalau seumpama nih ada siswa-siswa di luar sana sing bilang gini, alah OSIS MPK ki opo dispen hasilnya ya mau kayak gitu-gitu ae ki opo to. Gimana Mas tanggapannya? Apa ya wis tok ne ae ka opo ya gimana menurut kalian? Dari mana? Ya, Ya, dari buat Mas Irgit dulu boleh? Ya buat ya kalau kita dibilangin buat ya OSIS sama MPK dispen terus itu ya wajar, fakta. Ya kita ya pasti diomongin kayak gitu kan pasti sakit hati kan Mas. Kita udah capek-capek buat ngurusin kinerja kita, buat sekolah juga. Tapi ya kita pendam sendiri aja lah ya. Kita profesional dalam berorganisasi. Kalau kita tetap nanggepin orang itu sama aja kita nanggepin orang gila Mas. Jadi ya kita ngerti situasi sama keadaan lah. Walaupun kita udah capek tapi ya kita pinter-pinter lah untuk nanggepin orang yang penting atau tidaknya. Jadi menurut saya itu ya seperti itu adalah orang-orang yang nggak penting menurut saya Mas. Oh nggak penting. Jadi ya udah dijarno ya Mas ya. Nah, nek tanggapannya Mas jadi gimana Mas? Kalau saya itu emang resikonya ya, resikonya kita ke organisasi emang gitu. Jadi itu anggap saja sebuah kritikan gitu. bagi kita semua ya. Kritikan. Iya. Kenapa kok dispen terus dan hasilnya hanya seperti itu? Hasilnya seperti itu tapi
do joget kabeh lah kepiye Mas ya. Tapi kan emang ya kita harus profesional lah ya. Iya. Pokoknya ada kritikan atau sebuah apa ya bahasa kasar ya. Nyean lah ya. Ya kuwi lah rati dhewe nyean. Ya pokoknya kita tetap jalan aja ya. Yeah. Anggap sebuah itu kritikan yang harus memang kita rubah atau kita sebagai perintah untuk tanda seru juga. Karena memang kalau kita nggak di-spend itu memang kita susah untuk cari waktunya ya. Apalagi sekelas HUT yang kemarin yang harus kita siapkan itu banyak sekali dari dana, perizinan dan lain-lain itu kalau nggak mengorbankan waktu belajar itu mungkin nggak akan bisa semeriah dan sekeren kemarin menurut saya. Dan juga memang harus dimaklumi ya kalau dari saya sendiri kalau mungkin ingin acara yang lebih keren lagi mereka-mereka yang meritik harus bisa mensupport lagi dari sisi ya mungkin sekedar memberi semangat dan lain-lain itu sebuah pacuan untuk kita panitia semua kan menjadi lebih semangat lagi gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu sih Mas, kan Mas sebagai ketua panitia juga ya saat kemarin HUT. Ya, salah satu. Salah pelaksana, satu, Mas. Ketua pelaksana. Iya. Salah, mohon maaf. Nah, kemarin tuh dengar kabar waktu persiapannya tuh mepet ya Mas. Berapa minggu atau berapa hari sih Mas? Sekitar kalau dihitung dari awal itu ada mungkin 3 mingguan dan proposal itu baru ke sponsor itu 1 minggu. 1 minggu Ya, 1 minggu sebelum acara. Jadi Sekitar 1 mingguan lebih lah. 3 minggu itu waktu yang sangat Ya, mepet. sekali Untuk Mas. Untuk acara Besar HUT itu. dan sebesar itu terhitung mepet. Juga ada kritikan dari alumni kok ini mepet sekali dan lain-lain dan kritikan yang masuk dari alumni. Emang karena kita juga menyelesaikan P5 kemarin demokrasi itu terhitung Iya. sangat panjang ya kalau dibandingkan dari kemarin karena memang kita sekolah mungkin menerapkan simulasi realnya untuk pencoblosan itu sendiri. Jadi kemarin yang menyiapkan juga pihak MBK untuk coblosan dari ketua OSIS itu memang sangat mepet sih sebenarnya. Oke. Nah, Mas berdua kan dari MPK nih. MPK kan salah satu tugasnya ngawasin kinerja OSIS nih Mas ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal organisasi kan setiap kan kita sebagai apa ya? Pemimpin kayak pengurus OSIS nih. Nah, Iya. harus tahu dong yang namanya skala prioritas nih. Nah, kalau salah satu dari pengurus OSIS itu tuh nggak tahu nih masalah skala prioritas kayak lebih mentingin yang ini, lebih mentingin yang itu, malah organisasinya yang ditinggal. Apa sih yang bakal dilakuin sama MPK itu, Mas? Ya. Kalau sudah begitu tuh susah ya Mas buat ngajak kembali ya. Kita tetap mengajak ya buat organisasi OSIS lagi kita rangkul baik-baik. Kita omongin dengan secara dingin. Kalau emang sudah tidak bisa diomongin ya kita mau tidak mau kita laporkan ke Wakasek Kesiswaan tentang organisasi OSIS ini kok tidak berkembang, tidak berjalan. Ya cara yang tepatnya adalah ya kita tetap melaporkan ke Wakasek Kesiswaan. Jadi cara kalau simpelnya lah ya Mas. sudah tidak bisa nih diomongin baik-baik bersama-sama, ya udah kita lapor gitu ya Mas. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah Mas ya. Oke. Sebenarnya itu MPK itu nggak cuma ngawasin, tapi juga mengevaluasi sama membantu kinerja 8 inti. Tuh. Jadi memang dari dulu itu kalau dihitung dari tahun kemarin dihitung itu emang kerjanya harusnya cuma
mengawasi dan mengevaluasi. Tapi di sini kita mau menambahkan ikut serta membantu. Dalam itu kan nanti ada sebuah ikatan ben enggak OSIS itu terus dalam satu jalan. Jadi enggak menggok ke kanan ke kiri. Jadi tetap lurus gitu Iya. dari pandangan awal sampai akhir Benar. gitu ya, Mas. Iya, iya. Kita juga ikut membantu memantau program kerja yang mau terlaksana itu apa dan sudah terlaksana itu apa, biar semua itu koordinasi ini bisa sejalan, bisa tertata dengan rapi juga. Karena kan emang perlu diketahui apa ya, MPK itu memang perwakilan kelas itu kan ada nih kepanjangan nih, Iya, majelis perwakilan perwakilan kelas. kelas. Tapi kan itu konteksnya untuk siswa-siswa SMA 3, perwakilan kelas itu. Tapi di sisi lain MPK juga membantu untuk memantau proker yang disampaikan atau yang rencanakan untuk kedepannya. Oh, oke. Jadi kritikan atau masukan dari siswa SMA 3 itu lewat MPK terus disalurkan ke OSIS gitu. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari tadi ngomongin MPK nih, berapa sih anggota MPK? Untuk anggota MPK sendiri, untuk anggota MPK Semangga itu 4 orang, Mas. 4 orang. Nah, 4 orang. kenapa sih Mas kok cuma dibuat 4 orang, kayak nggak disamain aja sih sama OSIS? OSIS kan sekitar 50 orangan ya? Iya. Nah, kenapa nggak sama 50 gitu? Kita ngikut dari tahun kemarin ya, Mas. Oh, kemarin Iya, juga 4 nih Mas? Tahun kemarin itu Iya. untuk 4 orang. Dulu itu pernah 6. Sekretarisnya 2, bendarannya 2. Nah, kenapa kok dirubah lagi tuh? Ada mungkin ketidakefektifan atau gimana Mas? Nggak tahu ya itu. Dari dulu itu pernah saya lihat itu di sebuah buku yang pernah dikasihkan ke saya itu emang dari tahun pertama yang MPK terbentuk itu ada 6 orang. Tapi semenjak tahun 2013 atau 2015-an itu berubah jadi 4 orang. Jadi kita pun nggak tahu alasannya apa itu, kita belum tanya atau masih dipertanyakan. Tapi emang kalau di sekolah lain kan MPK itu kebanyakan banyak ya, mungkin banyak. setara dengan sama OSIS-nya. OSIS, ya. Tapi di SMA 3 itu emang mengejarnya programnya dibarengkan. Jadi tetap sejalan Iya, ya Mas ya. Nggak- tetap pokoknya MPK OSIS kalau- satu gitu ya. ya sampai- kalau OSIS punya gawe kita ikut. Kalau MPK punya gawe juga si OSIS juga ikut. Jadi nggak ke arah yang berbeda tapi arahnya cuma satu tok. Karena itu OSIS MPK itu nggak beda jauh untuk materi atau tujuannya. Sama-sama Ingin organisasi memajukan sekolah ya. organisasi yang mengembangkan event dan lain-lain kan cuma satu tok itu. Jadi alasannya 4 orang mungkin dulu itu, tapi ya nggak tahu deh. Ya Itu mungkin masih angan-angan. biar sedikit tuh biar itu tadi ya, nggak terjadi bentrok, nggak terjadi beda nggak tujuan. tertabrak dari yang lain. Biar Oke, kerja, Mas. Menurut Saya saya MPK nggak itu nganggur. 4 orang itu udah Udah cukup. gimana? Udah Menurut lebih saya dari udah cukup ya Mas? Iya, ya? lebih dari cukup. Heeh. Karena kan MPK sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi kan kita udah ada apa-apa sudah ada OSIS. bendahara, udah ada sekretaris. Jadi itu udah menurut saya udah cukup. Nggak ada seksi-seksinya berarti itu. Iya. Iya, iya. Kita itu emang nggak ada. Kita kan gabung sama OSIS. Jadi Gabung sama seksi-seksinya ya Dari OSIS OSIS itu. OSIS itu. Oh ya, kalau boleh tahu nih, anggota-anggotanya siapa aja sih yang baru Mas? Mas Irgit? Ya, Boleh nggak disebutkan nih? boleh. Boleh. Asal yang nonton mengizinkan ya. Boleh nggak nih? Pak Produser boleh nggak nih? Boleh. Oke. Silakan Mas Ya, Irgit. buat ketua OSIS baru periode 2023-2024 itu ada
Kusumaratna sebagai ketua umum, Mas. Ketua umum OSIS. Ya, ketua siap. umum OSIS. Yang ketua 1 itu ada Najwa dari kelas 10, Mas. Oke. Ketua 2 itu ada Yan Pahlevi. Yan Pahlavi Ya, Nurman. dari kelas 11. Yaitu Mas Pak produser. produsernya itu. Produser. Oke. Iya. Terus ada bendahara umum yaitu Rona Pembayun, Mas. Iya iya iya. Dari kelas 11. Bendahara 1 itu ada Danang dari kelas 10. Terus bendahara 2 ada Bahtiar Saya bukan dari bendahara, kelas Mas. 11. Yang 2 kan sekretaris, Mas. Ayo lalu ya. Salah. Iya. Estase. Ya, kita hidup dulu. Dari tadi udah mulai panas pembahasannya. Buat langsung sekre ya, Mas. Buat sekretaris umum itu ada Diana dari kelas Biar tidak 11. slack ya kan. Ya, buat langsung Mas. aja buat sekre 1 itu ada sekre 1 itu ada Bahtiar, Mas. Dari kelas 11. Orangnya yang mana, Mas, tuh, Mas? Ya yang ini, yang Yang ini. kecamatanan ini. Oh, oke, siap. Makasih, Mas, es tehnya nih. Ini di endorse ya. Mudah-mudahan ya. Ya udah, semoga ini masuk ya ini ya. Semoga ini masuk nih. Tolong ya nih, es teh muda-mudi boleh nih endorse kita. Waduh, ini Waduh. ceklokannya kurang rapet, Mas. Waduh, mutah nih. Boleh Tisu. minta tisunya nih. Wah, iki Yuk, tisu. Makasih. basah malah. Basah. Boleh sambil diminum, Mas. Oh iya. Ya, silakan. Iya. Yang mau minum silakan. Dari tadi pembahasannya panas, mendinginkan suasana ini. Halo. Habis ini pertanyaan dari produser boleh kali? Wah, boleh banget nih. Boleh dong kayaknya. Nah, benar nih. Tadi kan belum nih. Yang MPK nih, Mas. Tadi itu sekretaris kurang sekretaris 2. Sekretaris 2-nya boleh dong disebutin. Sekretaris 2-nya itu dari kelas 10, Mas. Oke. Azam. Oke. Nah, OSIS sudah. Tinggal nih. Anggota MPK-nya siapa aja sih, Mas? Ya, buat anggota MPK periode 2023-2024 itu ketuanya itu saya sendiri, Mas, Irkit Afdarimba dari kelas 11. Buat wakil ketua itu saya itu dari kelas 10, Mas. Siapa, Mas? Arfa. Ya, dari kelas 10. Orangnya tinggi, ganteng. ganteng. Ya. Idaman. Nah, nih cewek-cewek nih yang nanti pengen lihat nih siapa Arfa, boleh dikepoin ya, nanti dicari aja nanti IG-nya Arfa. Kelas 10 kok, 10. Kelas 10 6. Nah, boleh nanti dicek kelasnya tuh. Ganteng kok, orangnya tinggi. Buat sekretaris saya itu ada Erlina dari kelas 11 dan bendahara saya itu ada Leonel Rasya dari Leonel kelas Rasya. 11. Weh. Ya itu yang rekam, Mas. Yang rekam ya. Pasti teman-teman ini semua udah tahu sih Leonel Rasya siapa. Kalau belum tahu tak sebutin ciri-cirinya ya. Kan orangnya Pak Boy, sering Pak Boy. sering viral. Yuk, Pak produser bilang Iya. Pak Boy. Sorry, Kan bukan. gonta-ganti motor, Mas. Jadi kan Oh. cewek tertarik. Oh, gitu ya. Iya. Oh, udah muka-mukanya itu Muka-muka Kristen. stop Iya. dulu Mas. Lanjut, Mas. Udah Pak Boy. Kebablasan. Jangan. Nah, tadi Pak produser mau tanya apa nih, Pak? Monggo produser 2. Produser 2 mau tanya apa nih? Oh, produsernya lagi lagi makan Lagi nih. makan. Kita lanjut pertanyaan dari saya aja nih. Nah, Alah, diwaca. ini mohon maaf gak ada prompter jadi baca dulu. Maklum. Aku kertas. Kertas karton. Nah, itu Mas, untuk program kerja nih untuk MPK baru apa aja Mas yang mau dilakuin? Ya, Sebutin beberapa lah program yang mau dilaksanakan. ya
program ruang BW kah? MPK untuk tuh mau buat ruang sendiri nih, bisa nggak nih? ya buat program MPK tahun periode 2023-2024 itu kurang lebih sama kayak tahun kemarin ya Mas. Cuman ada ketambahan satu, yaitu untuk fasilitas ruangan MPK. Nah, udah ditambahin program kerja di ACC kah? Tidak. Itu belum saya koordinasi sama kan nih? guru. Jadi mohon doanya aja Mohon doanya. fasilitas ruangan MPK tersedia ya. Amin. Jadi punya ruangan sendiri. Iya, gitu jadi ya. punya ruangan sendiri buat naruh-naruh berkas, buat naruh-naruh penting. Jadi ya tidak jadi satu sama OSIS. Oke. Ya mudah-mudahan aja di ACC ya. Oke, amin. Kita lanjutkan, Pak Produser sudah ready memberi pertanyaan. Boleh? Halo. Boleh, Pak. Ini apa pertanyaannya? Minum dulu. Oh, minum dulu. Oke, Minum oke. dulu. Set, minum dulu saya. Oh iya. Monggo. Cekak. Asah. Ini kan kemarin kita habis capek-capekan, habis iya. capek-capekan HUT. Itu kita susun berapa hari Pak Gui? 3 minggu itu jadi 21 hari. Oh, Lumayan. iya 21 hari Mas. Segitulah. Lumayan lama juga. Lumayan. Ceritain dong momen-momen pas nyiapin itu apa sih yang sedih dan yang membuat kita susah ngelupain angkatan sebelumnya dan angkatan sekarang tuh apa sih? Yang Boleh, sedih nih, Mas. Boleh. Lah kan Yang produser juga ikut toh. Wah, ya, Pak Produser. Mungkin Mungkin ini biar penonton pada tahu nih apa sih yang bikin kalian tuh Yang bikin susah sedih ngelupain. dulu, Oh, yang bikin sedih, yang dulu. bikin sedih. Soal persiapan kemarin nih, Mas. Ya. Terus terang aja ya, yang bikin sedih itu banyak Mas. Kan itu acara HUT-nya OSIS dan MPK lama. Jadi untuk MPK baru dan Masih OSIS baru. ingat nggak kita jatuh? Itu sedih Ya, juga itu- gak sih? Hah? Iya, itu menurut saya juga. Jadi, sedih itu. ya, jadi ceritanya saya bisa jatuh dengan Bapak Levi gimana? Pak Produser. Pak Produser Oh. ini saya itu mau ngambil pickup. Oh, mau ngambil pickup nih Ya, buat kita persiapan. kita jadi ngambil pickup itu berempat. Saya, Pak Produser sama Ketua OSIS. ketua pelaksana sama CP sponsorship. Jadi itu yang satu itu bensinnya itu kehabisan. Nah, kehabisan bensin. Ya, jadi kita mau nggak mau kita nyetep lah ya, nyetep motornya dia. Terus ada pertigaan itu kami tetap masih nyetep, langsung terobos saja. Terobos. Ya, nggak tahu kenapa yang satu itu mepet banget, terus saya sama Pak Produser tidak seimbang, goyak gayuk, ya Waduh. terjadi jatuh. Terjadilah loser ya. Ya itu menurut saya sedih juga ya, karena motor saya lecet sampai sekarang masih lecet. Jadi itu nggak seneng tapi sedih tuh. Ya tapi kalau buat sekolah ya Apa sih yang enggak ya kan? pasti ya enggak ya. Ya Nah. buat Ivan aja lah ya sama buat Lanjut pengalaman. dari Sedi nih apa nih? Nah, iya. Sebagai momen yang terakhir sedih. loh. Ini pasti sangat menyayat. Nyata apa nih? Menyayat lidah, menyayat disayat-sayat pokoknya. Yuk, set. Silakan. Apa minum dulu Mas, minum Ya, dulu. minum dulu. Minum dulu aja. Aku Oke, udah minum tadi. dulu. Udah loh. Udah sampai teles telak saya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah, es tehnya enak Mas. Dipromosikan Ya, aja Bu, ini. es teh muda Budi. Enak sekali. Silakan di endorse saja. Silahkan endorse kita. Boleh masuk ya. Langsung konsumsi aja enggak apa-apa. Oke. Ayo Mas Edi. Oke. Apa nih? Yang Kesan sedih itu, yang sedih. Sedihnya aja ini. Ya, Nanti. nanti habis ini yang Oh ya, senang-senang. Ah. Ya, kalau dibilang momen yang paling sedih itu perjuangannya ya. Perjuangan dari Oh, belum. Belum Mas. Pak Produser itu kok. perjuangan dari awal sampai akhir itu sangat effort sekali ya. Saya itu sebenarnya kasihan sama anak-anak OSIS yang baru yang mau secara sukarela dilibatkan itu sangat the best menurut saya. Karena
di lapangan itu sangat ribet, Melelahkan. lelah juga. Belum nanti masih pulang malam dan Berangkat pagi. berangkat pagi, harus bangun pagi, dan itu harus terulang selama 5 hari ke depan. Itu sangat ya siapa sih yang sehingga capek sama seperti itu ya. Ya. Orang Apalagi kita ya mas. ya pokoknya Kejadian yang aneh pokoknya nanti kita Nanti cerita. nanti iya, kita iya. akan ceritakan kejadian anehnya. ya pokoknya itu saya itu sangat sedih ya melihat anak-anak yang dicariin orang tuanya harus terpaksa Pulang malam. ada yang nginep sini dan lain-lain, hanya ingin membuat acara yang ya terhitung sependek itu ya. Ya itulah pokoknya saya momen paling terharu itu juga perjuangan adik-adikku semua, teman-temanku semua itu sangat the best sekali untuk acara ini. Walaupun banyak kritikan yang masuk dari luar atau dalam itu, tapi semangat mereka itu tetap oke ya, tetap lanjut terus walaupun 1-2 masalah itu susah untuk dilewatkan. Karena memang di pertengahan itu memang ada suatu yang masalah yang menurut saya cukup besar dan sulit ditangani juga karena itu datangnya dari eksternal. Jadi itu menurut saya emang effort kalian memang besar sekali untuk acara ini, terbayar juga dari senyum siswi SMA 3 itu sudah terbayar bagi kami ya. Kalau mereka udah senang joget dan udah tertawa lepas di lapangan itu udah bikin tenang para panitia yang Rasanya penyelenggara. plong ya mas. Iya, yang plong sekali. Ternyata usaha kita dibayar dengan senyuman dan kebahagiaan mereka. Walaupun Tunai. panas kita semprot pakai damkar aja. Kayak semprot biar dingin. Iya. Tapi buat saya belum plongi mas. Enggak apa-apa. Ya Itu kan kita tunggu aja ya tahun depan HUT. Tahun mana? Kita tunggu tahun depan. Yes. Nah, gantian nih yang bahagia-bahagia. Tadi kan udah sedih-sedihan, kita yang bahagia kan Pak Produser? Kita yang Oke. bahagia. Apa nih yang bahagia dari Mas Yang Irfan? bahagia dimulai. Oh kita sebagai kita nyari sudut pandang baru. Oke. Sebagai OSIS baru. Iya, gimana Apa nih? tuh yang Gimana? menyenangkan? Apalagi di kelas 10 nggak ikutin OSIS. Nah. Oke, kita tanya hostnya dulu. Oke, siap. Gimana nih Pak Produser nih? Gimana? Apa tuh yang buat kamu menyenangkan di event yang Event- pertama kali kamu lakuin ini? Ya. Bisa bolos les. Waduh, jangan di-spill dong. Dimarahin mamah nih. Nah, ya saya kan dulu kelas 10 gak ikut nih. Tiba-tiba di kelas 11 nih ikut, ternyata terpilih jadi 8 inti. Nah, yang menurut saya yang seru dari event kemarin tuh gini, ternyata saat pelaksanaan event tuh rasa kekeluargaan di OSIS dan di MPK itu sangat kental sekali. Pokoknya kayak kita bisa kayak meskipun kita capek bisa tertawa bersama, kita kerja sambil melengkapi bercanda-bercanda. satu Pokoknya sama lain ya. kemarin tuh rasanya itu kayak bener-bener kayak kita itu lagi berada di keluarga gitu. Iya. Jadi oh miknya gimana? Kurang atas nih. Oh iya. Oh iya, maaf. Nah, jadi kemarin tuh menurut saya yang paling berkesan di hati saya tuh itu rasa kekeluargaan di OSIS tuh ternyata sebegitunya. Makanya agak nyesel sih kemarin kelas 10 nggak ikut. Tapi untungnya di kelas 11 ini udah ikut. Ikut mumet nanti sih. Aduh, itu sih yang agak Buat jabatan Mas Bahtiar ini apa ya Mas? ya. Jabatan saya di OSIS ini sekarang sebagai 8 inti yaitu sekretaris 1. Yes. Ya. Di bawahnya Mbak Riana. Jadi ini gimana Pak Produser, dilanjut kemana? Lanjut ke Irgit. Gongnya Irgit. nanti di
yang lama loh. Oh iya, gongnya yang lama ya. Gong. Gongnya lebih lama. Gue main kartu ah. Nah, Mas Sigit nih, kemarin apa sih yang nyenengin? Buat yang nyenengin apa dulu nih? Ya, nyenengin ya terserah ya dari mana ya. Selama kita nyiapin pasti ada capek banget masa ntar eventnya kalau begini. Apa sih yang buat relief, puas gitu. Bisa sampai gitu. Ya, yang buat saya nyenengin itu ya untuk kinerja OSIS MPK ya yang kemarin itu Mas. Jadi HUT itu ya saya sama yang lain pasti juga berbahagia udah bisa bikin HUT yang dibilang cukup megah juga dengan waktu yang mepet ya menurut saya juga. Mepet banget. Kita mepet banget sih. Mepet. Ya saya nggak nyangka juga saya sama rekan-rekan OSIS dan MPK lainnya bisa membuat acara itu sampai selesai. Jadi saya nggak punya bayangan Mas bakal semeriah ini. Saya kira itu bakalan ya pastikan kalau kita membuat acara kan kita ya pikir positif sama negatifnya ya Mas. Tapi ya saya tetap mikir negatifnya nanti kalau bakalan ada slang apa-apa gini saya juga takut kalau ada apa-apa ya. Tapi ternyata alhamdulillah HUT kemarin itu berjalan dengan lancar dan itu bikin saya MPK lainnya dan OSIS lainnya itu bikin saya puas dan plong. Oke. Tapi buat HUT tahun ini, tapi tahun besok ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Lebih baik, lebih meriah gitu ya. Ini was-was saya. Nah, sebelum ke Mas Jadi, kan Mas Jadi gongnya nih. Gongnya. Ini ada pengalaman unik nih dari Mas Sigit nih yang mungkin nggak bisa dilupakan. Iya. Kemarin tidur di pickup gimana Mas? Rasanya Mas? Iya. Ya kan itu saya tidur di pickup itu kan mau acara puncaknya ya, acara puncak HUT-nya. Jadi saya sama rekan-rekan lain kan mencari barang, nyiapin yang di lapangan. Terus kita cari makan itu sekitaran jam tengah malam ya Mas. Sudah Ya, tengah malam itu kemarin. Setengah satu lah kurang Iya, lebih. kurang lebih segitu. Iya, setengah satu saya sama rekan-rekan yang lain cari makan. Terus kita makan di Selo Kiri, makan nasi goreng Mas. Nasi gorengnya itu enak, murah gitu ya. Murah menurut saya murah. Diinfokan Mas. Waduh. Kemarin lupa namanya Mas, kebetulan Pak produser yang tahu ketua OSIS-nya yang lama itu. Ya. Oh iya, pas Pak, kameramen iya. ingat Pak Pono. Boleh dicoba, enak. Ketua OSIS keturun yang terus. Ya, terus itu saya udah merasa kenyang, terus kan habis ngapa-ngapain juga nyiapin ini, prepare ini buat acara puncak HUT besok. Jadi saya capek, merasa lelah, Habis makan kan, udah kenyang, terus saya duduk di paling belakang, terus saya lengek-lengek. ya saya keturun. saya ngelengek dikit, tiba-tiba saya bablas keturun, maksudnya bablas keturun, terus saya dibangunin teman-teman saya nggak bangun ya. nggak nyadar, nggak bangun. sadar. Terus akhirnya saya ditinggal di pickup. Itu saya ngelilir bangun itu kurang lebih jam 3.15. Saya bangun itu saya kaget. Jujur aja saya kaget. Saya nggak tahu ini di mana. Pikiran saya masih obal-abul. Nggak tahu kemana. Terus saya langsung pindah tempat. Ya langsung pindah tempat. Ikut tidur teman-teman. Bangun-bangun itu saya udah emosi berat. Kenapa saya harus tidur di pickup ditinggal? Ya, tapi menurut saya itu adalah sebuah kebahagiaan ya. Juga. Pengalaman yang bisa dilupakan. Ada bukti fotonya ini. Oh iya, ada bukti foto video.
Jangan dong Mas. Jangan. Udah. Ya. Oh, mau sih dulu. Oke. Jangan dong Mas. Malu dong. Bahwa saya hilang Mas. Oh, kebetulan gak bisa fokus. Jadi itu menurut saya adalah pengalaman bahagia saya bersama ketua MPK lama saya, ketua OSIS lama saya. Karena ini adalah kinerja MPK dan OSIS lama Yang terakhir. Jadi kita nggak bisa ngulangin ini 2 kali Mas. Ya. Jadi sebisa mungkin kita Manfaatkan, manfaatkan kebersamaan kita, yaitu maupun di sekolah maupun di luar sekolah, ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena kan saya sendiri masih MPK baru, saya juga belum tahu apa-apa soal MPK itu gimana, tugas ketua MPK itu apa aja. Jadi sebisa mungkin saya tidak lepas dengan MPK lama, saya masih bisa bertanya-tanya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke gongnya nih. Gongnya ini. Es teh. Enak. Itu dari produser es tehnya enak. Es teh ya enak. Nah, tinggal nunggu masuk aja nih. Nih, es teh muda-mudi. Silahkan ingin endorse ke kita, murah kok, gak mahal-mahal. Cukup bawain kita 50 porsi. Kebanyakan dari 30 es teh aja cukup. 50.000. Wah. Oke. Lanjut gongnya nih. Gimana nih, Mas? Momen apa ini? Momen Bahagia ya? bahagia dong. Bahagianya, dan habis ini kita kayaknya kata-kata penutup kali. Nah, iya. Iki Kata-kata guyon penutup. waton iki. Udah tahu besok guyon waton ya. Waton. Ini habis ini kata-kata penutup dari Irgit untuk yang lama dan baru, dan dari Bang Mas Dedi Dedi. dari Lama. untuk lama pesannya apa, dan untuk yang baru pesannya apa. Oke. Yuk. Silahkan. Bahagia dulu. Iya dong. Yang pertama itu Siapa yang naruh bawang di sini? Belum, Mas. belum. Belum, Mas. yang pertama itu memang ya seperti yang saya bilang tadi, emang salut sama panitia yang lain, sudah kerja keras dari awal sampai akhir, yaitu puncaknya sudah bisa lihat mereka tersenyum dan tertawa bahagia. Itu udah bikin kita semua merasa enak hati untuk meninggalkan tanggung jawab kita yang sudah clear ini ya. Terus momen-momen yang berharga seperti itu, kayak persiapan dan lain-lain, itu betul kata Mas Tirgit, nggak bakal keulang 2 kali. Jadi kalau besok misal ada yang aras-arasan ikut persiapan, itu diceritakan saja apa yang berkesan di perjalanan itu ya. Karena di masa SMA itu yang paling berharga itu emang pertemanan dan story-nya yang bikin kita semua itu nggak bisa move on dari SMA. Makanya itu banyak lagu yang berjudul SMA itu ya. Itu paling penting untuk kita semua ya, karena emang memori itu lebih penting daripada segalanya pokoknya. Karena itu nggak bisa terulang 2 kali. Kalau uang kan masih bisa cari lagi, kalau story, memori dan cerita dari kita semua itu nggak bisa terulang. Jadi saya harap semua panitia yang kemarin, saya mengucapkan terima kasih ya, ini secara tidak langsung, karena emang yang hebat itu para pekerja-pekerja lapangan ya, bukan saya, bukan inti-inti lainnya, tapi karena mereka selalu support, dan yang baru-baru itu selalu semangat untuk menyupport dalam segala event yang OSIS MPK lama miliki ya tentunya. Karena memang perlu digarisbawahi, kalau nggak ada mereka itu kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Karena memang masa itu penting, dan dari situ itu acara memang mungkin berjalan dengan lancar.
Jadi momen, kalau ditanya momen paling bahagia atau momen yang saya anggap bahagia, bukan karena kelancaran acara atau karena kesuksesan kami KP atau inti menjalankan tugas, tapi karena OSIS baru dan lama itu bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik ya. Mungkin itu yang membuat saya sudah bahagia dan pokoknya nilai plus untuk kalian semua itu luar biasa lah kinerja, karena memang dari sampai awal banget acara karena sampai mengembalikan truk dan lain-lain itu memang hanya pengurus lapangan yang bisa mengatasi itu semua juga, dan bukan karena KP itu pokoknya bukan karena kita itu enggak pernah respect pada kalian. Kalian tahu kan, saya itu enggak pernah ikut eval itu karena memang enggak ada yang di eval. Memang dalam sebuah kegiatan sudah pikir saya udah maksimal, dan mungkin tambahan-tambahan yang diselipkan para KP lainnya itu ya ada salah satu dari masukan saya, karena saya itu nggak enak hati untuk mengeval sebenarnya, nggak enak hati untuk mengkritik, tapi saya lewat Reca dan Arvin itu buat bisa menyampaikan pesan yang saya nggak bisa sampaikan di hadapan lapangan semua. Jadi memang garis besarnya itu pokoknya kalau tanggung jawab terlaksana dan tanggung jawab kalian udah selesai itu menurut saya udah suatu kebahagiaan tersendiri menurut saya pribadi. Mungkin itu Tuh. Nah, nih untuk penutup nih. Nah, pertama pesan-pesan dari Mas Irgit untuk MPK OSIS baru dan yang Gongnya Mas Irgit nih. gongnya Mas Irgit. Gongnya Oh, Mas jadi Irgit. Mas Kan Mas yang Dedi baru loh. mau memulai lagi Mas Irgit. Oh iya. Jadi salah kita. Jadi yang pertama pesan untuk MPK OSIS lama dan pesan untuk MPK OSIS baru apa, Mas? oh saya ini. Iya, Oh ya. Mas Dedi. Simple sih. Jalanin tanggung jawab dengan lancar aja. Pokoknya kalian kalau mau ada bantuan dan lain-lain atau arahan yang sekiranya belum dimengerti dari yang baru, itu mungkin kalian langsung bisa japri atau tanya ke yang lama. Mungkin dijawab dengan baik, sebisa mungkin dijawab dengan baik, karena kami itu beda dari yang tahun kemarin. Kami selalu mendukung ya, nggak pernah kami istilahnya mentelantarkan kalian, apa ya istilahnya, Langsung melepaskan. langsung melepaskan begitu saja, enggak. Kalian bisa langsung kalau perlu tanya atau bantuan silakan, karena itu juga masih tanggung jawab kami dalam pembentukan karakter kepemimpinan kalian juga, itu masih menjadi salah satu tanggung jawab kami. Jadi cara tidak langsung itu kalian boleh banget bertanya atau sekedar yus ngobrol biasa lah, santai-santai gitu. Kalau ada waktu mungkin kita membicarakan gimana sih OSIS ke depan, mau dibawa kemana lagi gitu. Mungkin nanti bisa saya ajak untuk alumni yang sebelumnya, nanti biar bisa kita koordinasi dengan enak lagi dan mematangkan lagi ya organisasi di SMA 3 biar bisa oke lah menurut saya, karena ini juga langkah awal kan. Kalian kurikulum merdeka ya, Iya, Mas. itu langkah awal yang membuat konteksnya itu mungkin lebih ke kreativitas. Jadi nanti mungkin bisa digabungkan dengan yang dulu-dulu buat acara dan OSIS yang lebih baik lagi gitu. Nah, pesannya untuk angkatannya Mas Dedi nih, yang teman-teman yang sekarang udah purna apa, Mas? Iya. Aduh, aku jadi izin ya, aku ora tahu gini. Enggak apa-apa Yang ini. melo-melo gini itu
Jarang gitu. Tanya saja Mas Yujin. Apa es teh dulu, es teh dulu. Teh muntah. Gunanku sampe irit-irit gitu. Aku yang Enak, es teh enak, Mas. Es teh enak nih, aduh. Aja dijilat weh. Wah iya gak baik. Iya. Oke, gimana Mas pesannya? Sponsor saya. Jadi mungkin pesan saya untuk angkatan saya, selamat ya, selamat sudah purna tugas tentunya, selamat menikmati waktu yang mungkin cukup luang karena kemarin itu tersita karena organisasi ya. Selamat menikmati waktu luang kalian, silakan fokus ke pelajaran dulu, masa depan itu lebih penting dari segala aspek lainnya. Dan terima kasih udah bikin story yang banyak sampai saya dulu masih di Sekbid 1 sampai menjadi ketua MPK ini mungkin tikungannya atau jalannya itu enggak segampang, enggak mulus mudah, terus gitu ya, enggak Mas, ya. mulus. Mungkin itu pokoknya terima kasih banget untuk teman-temanku semua angkatanku 22 23. Semoga kita lain waktu bisa bertemu ya. Bisa buat story baru lagi. Bisa mungkin kalau nanti kita udah kerja, kita bisa collab bareng, kerja bareng mungkin, atau sekedar menanyakan kabar pun saya juga siap. Ya. Oke. Sekedar menanyakan kabar dan lain-lain pun pokoknya intinya yo terima kasih banget lah, pokoknya terima kasih banget udah pokoknya ndak ada kalian mungkin aku nggak bisa sampai mungkin aku dan lain-lain mungkin nggak bisa sampai semulus ini perjalanan kita. Masih banyak juga kemarin masalah atau rintangan yang sangat ruwet dan mumet di kepala, tapi karena kebersamaan dan kerjasama yang baik mungkin itu dilakukan dengan mudah juga. Terus ya selahku ya, pokoknya intinya aku sangat berterima kasih juga kepada OSIS yang baru karena udah membantu kami dalam pekerjaan last event ini. Dan kemarin Jumat kita udah last day merayakan puncak HUT yang sangat spektakuler menurut saya, yang sangat berarti. Pokoknya jangan sampai lupa kalau kita itu pernah satu organisasi, pernah jalan bareng, pernah mood bareng, nangis bareng, dan lain-lain itu. Pokoknya emosionalnya yang tinggi-tinggi itu jangan sampai dilupakan, karena nanti kalau kita udah besar, kalau kita udah punya anak, mungkin kita bakal ingat momen-momen itu, bakal pasti saya jamin bakal kangen. Karena di SMA itu momen yang paling indah, karena waktu tenaga itu kita yang miliki sendiri. Jadi yos lah, terima kasih pokoknya lah, intinya. Ya pokoknya saya bangga kerja sama kalian, saya bangga menjadi pemimpin kalian. Semoga kalian juga bangga menjadi punya pemimpin saya kayak saya ini. Ya walaupun saya rada menggak wonge, sok guyon, sok tenanan, tapi jujur banget ini, saya tuh nggak pernah menganggap sepele sebuah tanggung jawab, karena emang saya tuh udah diajarkan dari orang tua untuk bertanggung jawab ya, untuk tanggung jawab yang sudah dipasrahkan, karena emang kalau tanggung jawab belum dilaksanakan itu rasanya belum plong di hati, masih banyak pikiran. Kalau seperti juga kalau misalnya Mas Irgit dan saya ini mesti kalau menjadi pemimpin seperti ini, pundak kedua sisi mesti berat, dan tanggungan SMA, kemajuan SMA, OSIS dan MPK dan organisasi lain itu dipasrahkan semua kepada kita kan. Yes. Jadi pegang aja tanggung jawabnya. Pokoknya nek kalian
bertanggung jawab suatu kegiatan pasti bakal lancar. Pokoknya kalau kalian berani bertanggung jawab atau berani melaksanakan pasti jalannya semua akan terbuka pokoknya. Terima kasih, itu aja. Wes, tepuk tangan dong. Oh iya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kita dengarkan dari gongnya ini. Gongnya ini yang akan memulai, yang akan menciptakan momen baru. Oke. Pak produser, lebih baik untuk pesan-pesan untuk yang baru apa yang lama ini, Pak? Yang lama dulu. Oke, pesan-pesan untuk angkatan-angkatannya Mas Zedi ini apa, Mas Irgit? Ya, pesan buat OSIS MPK lama periode 2022-2023 itu terima kasih banget telah mengajarkan saya untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun saya dulu jabatan saya masih wakil ketua MPK, entah itu yang mau mengingatkan OSIS, MPK, 8 inti. Saya sangat berterima kasih banget karena saya di organisasi MPK saya tidak tahu apa ya, maksudnya saya tidak tahu rasanya pulang sore seperti ini, kinerja OSIS seperti ini, saya tidak bakalan tahu. Terus saya kan juga dulu kan COVID, dari angkatan COVID, saya dulu orangnya tidak suka apa namanya Mas? Berorganisasi. Iya, berorganisasi. Saya dulu Introvert. introvert, enggak. Ya nolep lah ya, pokoknya saya masuk ke organisasi MPK ini, saya betul-betul sangat berterima kasih sama yang lain, apalagi saya dulu sama Mas Zedi, saya dikasih motivasi untuk ya maksudnya menguatkan mental saya buat besok kedepannya jangan seperti ini, seperti apa, pokoknya lebih baik dari angkatan ini. Dah, pokoknya saya good job buat OSIS MPK lama. Tahan dulu. Nah, nih kita dengarkan untuk pesan-pesan untuk MPK OSIS yang baru apa, Mas? Ya, pesan untuk OSIS MPK baru tetap menghargai dan menghormati OSIS dan MPK lama, karena kalau kita menyepelekan itu ya kita seperti ya nggak sopan ya Mas. Ya, Nggak sopan. sopan ya. Kita kan masih MPK OSIS baru, kita kan masih butuh Bimbingan. bimbingan, kontribusi sama OSIS MPK lama. Jadi kita itu nggak boleh sombong terpilihnya menjadi OSIS dan MPK maupun 8 inti, kita nggak boleh cara kasarnya gedendas lah ya. Nggak boleh Oke. gedendas. Kita harus tetap rendah hati, ngajeni sama MPK lama sama OSIS lama. Pokoknya kita harus lebih baik dari tahun kemarin ya. Pesannya mudah-mudahan OSIS dan MPK periode 2023-2024 ini bisa berjalan dengan apa yang saya harapkan dan bisa menjadi sorotan buat di luar sana. Sudah, itu aja, Mas. Oke, tepuk tangannya dulu dong semuanya. Oke. Dengan diucapkannya pesan-pesan dari Mas Zedi dan juga Mas Irgit, ini akan menutup sesi pembicaraan kita pada ini udah malam ya ini ya? Udah malam. Oke, konser. Wah, ini konser Guyonatan nih ya. Aduh, untuk pembicaraan kali ini, untuk menutup pembicaraan kali ini, saya mengucapkan terima kasih nih Iya, untuk Mas sama-sama. Zedi dan juga Mas Irgit yang sudah berkenan diundang di sini. Oke. Nah, teman-teman semua jika ingin lanjut menonton podcast dari kami, bisa subscribe akun multimedia Semanga dan juga lihat di Spotify kita. Oke.
Semangga di mari, ada Seman- semangga. Oh iya. Out intro. Coba Mas Edi, Mas Edi. Kita lakukan bersama-sama atau Mas Dedi nih? Sama-sama aja. Sama-sama ya. Piye kata-katamu ya? Oke. Piye aku Coba ini gimana nih? Closingnya nih. closing. Monggo. Aduh. Wah. Lali. Oh ya. Seman Gedimari. Ya, semangga di mari. Ada semangga. Jangan lari. Bye bye.